bikin nggak hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dan sama-sama kita muliakan guru-guru kita semuanya, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustaz Sofyan, Ustaz Ali Haidir, Ustaz Abdul Rahim. Kita doakan beliau selalu, semoga selalu sehat, panjang umur, bisa selalu membimbing kita semuanya, dan keluarganya diberikan kesehatan, khususnya Ustaz Ali Haidir. Tadi sudah disebutkan, beliau istrinya baru melahirkan tadi malam, Masya Allah. Begitu juga yang kita hormati segenap sahibul bait, jadi Bapak Udin beserta keluarga besarnya, juga akhuna Bahtiar, yang kita doakan semoga beliau beserta keluarga semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, segala yang diharapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak pula hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, semoga tidak ada satupun dari kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, kecuali Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua dosa-dosa kita. Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya, dan Allah berikan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini mungkin suasananya agak berbeda dari biasanya. Mungkin dari wajahnya juga lebih semangat lagi. Ini sudah setengah 10. Biasanya maulid cuma sampai jam 9:04. Ya, mungkin lebih semangat lagi. Makanya juga kita mohon maaf mungkin kalau tetangga-tetangga di sini mungkin ada yang sedikit terganggu, mungkin karena mungkin ya majelis kita atau hadirat kita. Ya, kita tidak lain hanyalah cuman menyebarkan syiar saja. Menyebarkan syiar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Jadi menyebarkan syiar itu dari salah satu ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasanya kita ini baca kitab. Jadi seperti biasa kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah yang mengupas sedikit tentang kepribadian baginda Nabi SAW, yang mana beliau adalah idola kita semuanya, yang harus kita ketahui bagaimana kepribadian beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana keseharian beliau, sehingga dengan kita mengetahuinya akan timbul kecintaan dalam hati kita, akan bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan dengan cinta dan mengetahui akhlak beliau, maka baru bisa mengikuti akhlaknya. Kalau tidak belajar dulu, tidak ada rasa cinta, maka susah. Bagaimana mau mengakui cinta, mau ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW, tapi tidak mengenal beliau, tidak cinta kepada beliau, tidak tahu akhlak-akhlaknya. Maka kita sedikit demi sedikit kita baca beberapa hadis mengenai kepribadian baginda Nabi SAW. Kita sampai pada bab tentang makanannya baginda Nabi SAW, pada lauk pauknya. Hadis ke berapa nih? Hadis ke 174. Dah lumayan lah, 100 hadis lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani hadatsana Yahya bin Abdad an Falih bin Sulaiman qala hadatsana rajulun min Bani Abbad. Bani Abbad ini nama qabilah. Kalau kita nama suku istilahnya. Yuqalu lahu Abdul Wahhab bin Yahya ibni Abbad an Abdullah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di sini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Maka nadhira'u ahabbal lahm ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bukanlah kikil itu, kikil ya, kita kemarin membahas kikil ya terakhir ya.
Bahwa kita kemarin hadis yang terakhir bahwasanya baginda Nabi SAW itu suka kikil. Tahu kikil kan? Kikil itu kaki misalnya gitu, bagian kaki. Jadi Rasulullah SAW itu suka kaki kambing. Nah, tapi dalam hadis ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka nadhira wa habbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling disukai itu bukan kikil. Emang Rasulullah SAW itu suka kikil, tapi bukan berarti itu yang paling disukai dari kambing. Walakinnahu kana la yadil lahma illa ghibban. Tetapi beliau baginda Nabi SAW itu kenapa sering makan kikil? Kana la yajidul lahma illa ghibban, karena beliau baginda Nabi SAW itu jarang makan daging. Beliau SAW tidak makan daging kecuali hanya jarang-jarang. Nah, mungkin beda dari kita semua. Mungkin kita hampir kalau seminggu itu nggak lepas mungkin. Ya. Maka berbanding terbalik dengan baginda Nabi SAW. Beliau mana seorang presiden, seorang pemimpin, semuanya ta'zim kepada beliau, tetapi beliau tetap tawadu, tetap sederhana. Ini contoh dari baginda Nabi SAW. Sehingga umatnya ini, yang mana umat baginda Nabi SAW itu umat lemah. Maka umatnya itu tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti baginda Nabi SAW. Baik yang kaya ataupun miskin bisa mengikuti baginda Nabi SAW karena beliau hidup sederhana. Ini salah satu sir rahasia daripada kehidupan baginda Nabi SAW. Fakana ya'jilu ilaiha, maka bahwasanya baginda Nabi SAW ya'jilu ilaiha, bersegera kalau ada undangan, kalau ada dihadapkan pada itu tadi makanan tadi kikil, bersegera. Nah, ini juga yang sering diikuti, akhlak ini yang sering diikuti oleh salaf kita, guru-guru kita. Jadi mungkin hadirat, jadi guru-guru kita, ulama-ulama kita, kalau kita dapatkan ada yang mungkin istilahnya gemuk, badannya mungkin lebih, itu beda, jangan samakan dengan kita. Kalau kita gemuk, badannya besar, karena apa? Karena banyak makan, ya kan? Tapi kalau ulama-ulama kita itu beda. Kenapa beliau seperti itu? Sebagian ada yang gemuk. Itu karena emang akhlak beliau itu mengikuti baginda Nabi SAW. Kalau ada undangan itu bersegera. Kenapa bersegera? Untuk menyenangkan ahlul baitnya, menyenangkan yang mengundang. Coba seandainya kita mengundang salah seorang kiai, salah seorang ajengan, kalau makanan yang kita suguhkan dimakan, senang nggak? Senang. Kalau nggak dimakan malah kita mungkin agak tergores sedikit. Itu bagaimana akhlak guru-guru kita, ulama-ulama kita mengikuti baginda Nabi SAW. Ya'jilu ilaiha, kalau ada undangan itu segera. Nah, itu. Jadi makanya baginda Nabi SAW juga pernah bersabda, afdhalil a'mali idkhalus surur fi qulubil mu'min. Salah satu amalan, afdhalul a'mal, amalan yang paling afdhal, yang paling utama itu apa? Idkhalus surur, memasukkan, memberikan kesenangan kepada saudara muslim. Jadi menyenangkan saudara muslim itu salah satu amalan yang paling afdal. Jadi itu bukan sepele. Maka kalau sumpahnya teman kita, saudara kita, apalagi ada yang membutuhkan, kita bantu. Apalagi kalau umpamanya hutang, umpamanya kita kalau sumpahnya sudah nggak ada lagi, ya kan? Susah sekarang nyari hutang kan. Begitu juga kita idkhalus surur juga yang menghutang. Kalau membayarnya, ya kalau sudah ada langsung cepat dibayar. Sebisa mungkin, kalau bisa lebih. Bukan yang mengutangin minta lebih, enggak. Tapi adabnya yang lebih bagus. Walaupun tidak diminta, tapi yang membayar itu membayarnya dengan lebih. Kalau hutangnya 1 juta, namanya 1 juta lebih 50.000. Buat apa? Sebagai timbal balik terima kasih. Kalau ada, nah ini sudah ngutang, kita bayar utangnya pakai utang sebelah lagi, ya kan? Gak lolong itu lolong. Lagi mana mau ngelebihin ya? Kalau ada. Itu idkhalus surur, dari salah satu amalan yang utama.
Ini akhlak beliau. Jadi kalau beliau diundang itu bersegera. Lianna ajaluha najm. Dan juga alasannya kenapa baginda Nabi SAW itu menyukai kikil, karena itu paling cepat matang katanya. Paling cepat matang. Ya ini yang ahli masak, yang biasa masak kebuli ini lebih tahu lagi. Hadatsana Muhammad bin Ghailan, hadatsana Abu Ahmad, hadatsana Mus'ib. Qala sami'tu syaikhan min fahmin, qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyabal lahmi lahmud dhahri." Sesungguhnya daging yang paling enak itu daging dohor. Dohor itu punggung. Jadi ini agak sedikit berbeda kan dengan yang tadi. Beliau baginda Nabi SAW itu suka makan kikil. Tapi di sini juga beliau menggambarkan bahwasanya yang paling enak di sini disebutkan daging paling enak itu bagian punggung. Ya itu bukti bahwasanya baginda Nabi SAW itu berarti pernah juga makan bagian lain dari daging-daging itu juga. Cuman beliau memang seringnya lebih sering makan kikil. Makanya kalau sahabatnya ada undangan-undangan yang didekatkan apa? Kikil. Itu baginda Nabi SAW. Hadatsana Sufyan bin Waqi, hadatsana Zaid bin Al-Hubab, an Abdullah bin Muammal, an Abi Mulaikah, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal idamu al-khal. Seenak-enaknya al-idam, lauk al-khal, itu cuka. Ya ini sudah banyak lewat ya hadisnya, mungkin yang sudah pernah di sini baginda Nabi SAW itu maknanya apa? Bahwasanya baginda Nabi SAW itu tidak pernah mencaci makanan. Bahkan disebutkan ada khal pun ada cuka, adanya cuman cuka, beliau tetap berkata itulah seenak-enaknya lauk pauk. Sekarang coba bandingin sama kita, pulang kerja ataupun pulang sekolah ya mas, sekolahnya apa lauknya? Tempe. Apa kita jawabnya? Aduh, tempe lagi, kan? Nah, maka setelah kita membaca hadis ini, setelah kita mengetahui bagaimana akhlak baginda Nabi SAW, ini cuka. Tempe masih mana? Milih cuka atau milih tempe? Masih milih tempe. Nah, ini baginda Nabi SAW pernah pulang ke rumah menanyakan apakah ada makanan, ada lauknya apa? Cuma cuka. Tapi beliau berkata apa? Tidak dijelek-jelekkan, tidak ngomel sama istrinya. Tapi ni'mal idamu al-khal. Seenak-enaknya al-idam itu cuka. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala, hadatsana Abu Bakar bin Ayyash, an Thabit Abi Hamzah Az-Zumali an Sya'bi, an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat. Ini dari Sayyidah Ummi Hani. Ummi Hani itu sepupunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Abi Thalib. Jadi sepupu. Karena Abi Thalib itu paman baginda Nabi. Dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku suatu hari. Ini pada saat Fathul Makkah, pada saat pembebasan kota Mekah. Faqala, beliau berkata, "A'indiki syai'?" Ya Ummi Hani, ada makanan? Gitu. Ada yang bisa dimakan? Karena waktu itu beliau diceritakan sedang lapar. Fakultu, aku berkata, aku menjawab apa? Lah, wah tidak ada Rasulullah. Illa khubzun yabis. Adanya hanya cuma apa? Illa khubzun yabis. Hanya roti yang kering. Roti kering itu kalau di Arab itu nggak kayak tempat kita. Mungkin kalau tempat kita roti kering itu masih cuma agak kaku-kaku. Di Arab itu kalau udah musim dingin, itu roti nggak ditutup plastik, nggak ditutup rapat. Itu kerasnya kayak batu. Buat ngelempar bisa, buat ngelempar. Jadi musim dingin tuh bukannya malah lembab, tapi malah kering. Roti kalau dibiarin gitu aja keras. Mungkin kalau yang sudah umroh mungkin pada bulan Maulid itu pas musim dingin tuh. Bulan Maulid atau ini bulan Safar ini udah dingin. Nah, kalau ada umroh sana sekarang lagi musim dingin, itu coba aja roti tawar gitu dibiarin
Gak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit, udah kerasnya. Itu kalau di sana seperti itu. Maka ini di rumahnya Mbah Hani adanya cuman roti kering sudah keras, bakhol dan cuka. Fakola, beliau bersabda, hati, ya udah kasih sini. Ma akfaru baitun min udmin fihi khallun. Beliau bersabda apa? Tidak kosong, tidak sepi daripada lauk pauk rumah yang di dalamnya ada khol, ada cuka. Jadi selama, maksudnya apa? Selama di rumah itu masih ada cuka, sekelas cuka, itu jangan bilang tidak ada lauk. Masih ada sekelas cuka, itu masih harus bilang ada lauknya, gitu maksudnya. Jadi kita kalau masih ada tahu, ada tempe, itu jangan bilang nggak ada lauk, itu udah lauk, gitu. Karena itu sudah lebih tinggi daripada cuka. Nah, ini baginda Nabi SAW cuka. Hadatsana Muhammad bin Masna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Utamanya Sayyidah Aisyah atas perempuan yang lain, kafadli tharidi 'ala sa'iri ta'am, seperti utamanya tharid dibandingkan seluruh makanan. Tharid ini kalau sebenarnya kalau diterjemahin bubur, tapi maksudnya tharid ini kalau di Arab sana, jadi biasanya itu ada daging ada kuahnya, kemudian ditaburin, dikasih roti yang sudah dihancurin, jadi kayak bubur. Nah, itu jadi sedap di situ. Maka karena nikmatnya ini tadi, itu baginda Nabi SAW itu mengumpamakan Sayyidah Aisyah dibandingkan seluruh perempuan itu seperti tadi tharid di atas makanan yang lainnya. Di sini sebenarnya nggak terlalu berhubungan sama makanan ya. Sebenarnya ini lebihnya ke Sayyidah Aisyah. Tapi karena ada sedikit makanan di sini, ada dibahas di sini. Sebenarnya ini kan lagi bab makanan ya. Nah, di sini menunjukkan beliau baginda Nabi SAW ini menjelaskan Sayyidah Aisyah itu salah satu wanita yang mulia. Terus kalau semuanya ada yang mengiskal, ada yang bermasalahkan sama Sayyidah Fatimah, bagaimana? Iya, ini salah satu hadis. Karena di hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda, afdhalun nisa, semua utama-utama perempuan itu sama Sayyidatuna Maryam binti Imran. Nah, maka ulama sudah menjelaskan bahwasanya pemimpin wanita di surga itu 4. Salah satunya Sayyidatina Maryam binti Imran, ya, ibunya Sayyidah siapa? Nabi Isa. Kemudian ini Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Fatimah Az-Zahra. Itu. Kalau salaf kita banyakkan lebih mengafdolkannya ke Sayyidah Fatimah, karena beliau pada bilang bahwasanya ma ya'dilu, tidak akan sebanding benih dari baginda Nabi SAW sama seseorang pun. Bahkan di hadis yang lain saja, ulama ummati kal anbiya Bani Israil, ulamanya umatku, ulamanya umat Rasulullah SAW itu kedudukannya kal anbiya Bani Israil, seperti nabi-nabinya Bani Israil. Itu baru umatnya. Bagaimana langsung benihnya baginda Nabi SAW. Maka hikmahnya kata ulama, kenapa putra-putranya baginda Nabi SAW itu wafat ketika masih kecil. Baginda Nabi SAW punya banyak anak laki-laki, 3, tapi semuanya wafat ketika kecil. Salah satu hikmahnya, karena apabila sampai besar otomatis akan menjadi nabi. Karena Rasulullah SAW adalah Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi. Maka kalau anaknya besar maka jadi nabi. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Khatimul Anbiya wal Mursalin, adalah penutup para nabi. Maka salah satu hikmahnya
Itu kenapa putra-putranya baginda Nabi SAW tidak ada yang sampai dewasa. Itu satu lagi saja. Hadatsana Ali bin Hujr, hadatsana Ismail bin Ja'far, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Ansari Abu Tuwalah annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, Sayyidina Anas bin Malik, pembantu baginda Nabi SAW 10 tahun bersama baginda Nabi, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fadu Aisyah 'ala nisa'i ka falithari 'ala sa'iri ta'am. Sama dengan tadi, bahwasanya utamanya Sayyidah Aisyah di atas perempuan yang lain di zamannya itu, maksudnya ketika itu, seperti utamanya Farid di atas makanan yang lainnya. Ini sedikit beliau bagaimana menjelaskan bagaimana ini hadis-hadis tadi menjelaskan fadilah, keutamaan, dan bagaimana akhlak baginda Nabi SAW. Maka dari yang kita dengar ini kita sudah tahu. Maka setelah kita sudah tahu, maka kita usahakan ketika kita sehari-hari, ketika kita ingat apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah kita ketahui, maka kita contoh, kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita insya Allah nanti kelak dikumpulkan bersama beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit ini, insya Allah akan masih ada waktu. Insya Allah akan dilanjutkan dengan ustadz yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.